Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita subuh ini memasuki subuh yang ke-16. Alhamdulillah berarti kita sudah separuh menjalankan puasa Ramadan. Tapi sebetulnya ada yang paling penting dari amalan-amalan Ramadan itu adalah ini, kita menggali Quran ini sebetulnya. Menggali Quran ini, memahami Quran ini. Karena inilah yang bisa menyelamatkan kita hidup di dunia, hidup di akhirat. Quran. Makanya syahrul Ramadan, atau bisa juga dikatakan syahrul Quran. Nah, bulan yang Ramadan ini, bulan yang diturunkan Quran, Allah katakan Quran ini hudal linnas, dia petunjuk bagi manusia. Jadi kalau orang ingin dapat petunjuk, selamat, petunjuk hidup di dunia, untuk selamat, petunjuk hidup di akhirat, inilah Quran. Diturunkannya awalnya pada bulan Ramadan. Ini selain hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan dia juga menjelaskan dari petunjuk itu. Gak jelas di surat ayat ini, dijelaskan lagi di ayat yang lain. Dan Al-Quran ini juga furqan, pembeda yang baik dan yang buruk. Inilah kitab Quran ini. Cuman yang disayangkan kadang-kadang bulan Ramadan ini orang yang dikejarnya khatam. Padahal kalau mau jujur, tidak ada itu di dalam Quran atau dalam hadisnya, bacalah Quran sampai khatam bulan Ramadan. Gak ada itu. Yang ada perbanyak baca Quran bulan Ramadan. Nah, tapi membacanya itu, usahakan kalau bisa, Quran ini bisa menjadikan kita terangkat harkat derajatnya kalau diamalkan isinya. Karena ini adalah satu-satunya kitab ini. Dia tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat, di mana-mana sama di seluruh dunia ini. Nah, makanya kenapa kita mesti baca artinya? Allah juga yang berfirman. Suratnya surat 7, ayatnya 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Allah kasih tahu isi neraka jahanam itu, sesungguhnya isi neraka jahanam itu jin banyak, manusia banyak. Jin yang mana? Manusia yang mana? Jin manusia yang punya hati tapi nggak pernah memahamin Quran. Jin manusia yang punya mata nggak pernah melihat Quran. Jin manusia yang punya kuping tidak pernah dengarkan Al-Quran. Allah katakan mereka itu sesat, malah lebih sesat dari binatang ternak, dan mereka menjadi orang-orang yang lalai. Jadi memang Allah menginginkan Quran ini kita mesti baca ini artinya ini. Kalau enggak, kita nggak masuk neraka nanti itu. Allah jelaskan lagi di surat 38, surat Shad, ayatnya 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaik mubarak liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Allah kasih tahu lagi, kitab Quran ini Allah katakan penuh berkah. Arti penuh berkah itu menguntungkan kita hidup di dunia ini, menguntungkan kita juga hidup di akhirat nanti.
Tapi Allah katakan Quran bisa menguntungkan hidup kita di dunia, Quran bisa menguntungkan hidup kita di akhirat. Lihat baru ayatih, kamu harus tadabburi ayat-ayatnya, supaya orang-orang yang berakal mendapat pelajaran dengan Quran ini. Banyak sebetulnya Quran ini kita dapat pelajaran kalau kita baca artinya, banyak sekali. Tapi kalau dia kita baca Arabnya saja, pahala kita yakin dapat pahala, cuman kita tidak dapat berkahnya nanti. Allah juga berfirman lagi dalam surat Al-Qiyamah, surat 75 ayatnya 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Tsumma inna ilaina bayana. Allah katakan jangan kamu gerakkan lidahmu itu untuk baca cepat-cepat Quran ini. Jangan. Nanti Allah jamin kami nanti akan memenuhi dadamu itu pemahamannya. Cara bacanya dikasih tahu. Bila kamu baca Quran, kamu baca artinya, kamu paham, amalin. Baca Quran, lihat artinya, paham, amalin. Allah ulangi lagi. Kemudian kami nanti akan memberikan pemahaman di dalam dadamu itu. Nah cuman kalau Qurannya itu dilihat artinya apa ini, maknanya apa ini, banyak kok tafsir-tafsir, banyak juga ya, sudah berbahasa Indonesia juga banyak. Penting sekali ini mendalami ini, apalagi kita bulan Ramadan, bulan turunnya ini. Mestinya kita baca Quran ini pagi malam, pagi malam, pagi malam, dan sama artinya. Allah ulangi lagi di surat 54 Al-Qamar ayatnya 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikir fahal mim muddakir. Kami mudahkan Quran ini untuk peringatan. Tapi Allah katakan siapa yang jadikan Quran ini sebagai peringatan dan pelajaran? Sedikit sekali ia menjadikan Quran ini peringatan dan pelajaran. Padahal diulang lagi ayat 17-nya, diulang lagi ayat 22-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikir fahal mim muddakir. Kami mudahkan Quran itu untuk peringatan, untuk pelajaran. Masalahnya siapa yang menjadikan Quran itu peringatan dan pelajaran? Diulang lagi ayat 32-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikir fahal mim muddakir. Kami mudahkan Quran ini untuk peringatan, untuk pelajaran. Tapi Allah katakan masalahnya siapa yang jadikan Quran ini peringatan dan pelajaran? Umumnya kan orang baca aja, baca dia cari pahalanya. Pahalanya udah pasti. Diingatkan lagi ini surat yang sama ayatnya 40. Allah katakan walaqad yassarnal Qur'an lidzikir fahal mim muddakir. Kami mudahkan Quran itu untuk peringatan, untuk pelajaran. Masalahnya sekarang siapa yang menjadikan Quran itu peringatan dan pelajaran? Berarti memang Allah tuh menginginkan kita betul itu supaya kita tahu isinya ini. Kalau ada yang nggak paham, tanya sama orang yang paham. Apa maknanya ini? Tapi sedikit sekali orang-orang yang mau menggali isinya ini. Padahal isinya Masya Allah luar biasa itu. Luar biasa. Apalagi kalau kita baca Quran, lihat artinya, khatam, balik lagi baca Quran, lihat artinya, khatam. Wah Masya Allah. Udah pahalanya besar, dapat juga ilmu juga kita. Kalau pahalanya nggak usah diragukan. Kita merasakan kita ngaji Quran rasa tenang, rasa bahagia, rasa senang, terasa kok. Nah apalagi kalau kita lihat artinya, paham, terus diamalin.
Makanya pahala, Allah katakan pahala ngaji itu termasuk pahala yang unlimited. Di dalam surat 17 ayatnya 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Allah katakan kitab Al-Quran ini kitab yang nuntun kamu kepada jalan yang lurus sekali. Makanya misalnya pedagang, kalau dia ngaji Quran, jadi pedagang yang lurus sekali. Guru, kalau dia sering baca Quran, guru yang lurus. Dokter, kalau dia misalnya sering baca Quran, dokter yang lurus. Pengacara, kalau pengacara sering baca Quran, pengacara yang lurus. Pejabat, kalau dia sering baca Quran, pejabat yang lurus. Bukan saja dia menjadi orang yang lurus, Allah katakan, tetapi barang siapa yang beriman bermasoleh dengan dia baca Quran, pahalanya sangat besar, Masya Allah. Apalagi kalau kita baca bulan Ramadan, kita lihat artinya, kita diskusikan, kita pahami, Masya Allah, Masya Allah. Kagum kita dengan Al-Quran, diturunkan 14,5 abad yang lalu, tapi sampai sekarang cocok aja ini, cocok dengan kondisi sekarang, cocok. Nah, misalnya satu contoh ini, contoh masalah sedekah aja. Di dalam Quran itu kalau kita ikutin, ya Allah, Masya Allah. Misalnya contoh nih, sedekah. Sedekah itu nolak balak. Nah kita kalau kita tidak tahu isi di Quran mengatakan demikian, mungkin kita sedekah, tapi kita tidak tahu tujuannya. Oh, sedekah ini kita ikhlas karena Allah, tapi nolak balak juga. Di surat 2 Al-Baqarah ayatnya 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah katakan, infaklah kamu di jalan Allah. Ngasih orang buka di jalan Allah, ngasih orang makan sahur di jalan Allah, ngasih orang tua jalan Allah, ngasih saudara jalan Allah, ngasih orang yang minta-minta di jalan-jalan Allah. Dan Allah katakan, kalau kamu infak di jalan Allah itu supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu ke dalam bahaya, baik bahaya dunia maupun bahaya akhirat nanti. Dan Allah ulangi lagi, infaklah kamu di jalan Allah. Allah sangat mencintai orang-orang yang banyak berbuat baik itu. Jadi sudah nolak bala, Allah juga cinta ke kita. Dan balasannya, Masya Allah, luar biasa itu. Balasannya itu, kalau kita baca, ya Allah, iya sedekah itu. Dan begitu kita amalkan, benar juga. Benar. Misalnya Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayatnya 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Allah kasih tahu perumpamaan orang-orang yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah itu sama dengan sebutir benih. Sebutir benih tumbuh 7 batang, 7 tangkai. Setiap batang, setiap tangkai isinya 100 biji. Dan Allah mesti melipat gandakan lagi bagi orang yang dia kehendaki. Ada ibu-ibu yang tanya nih, Pak, ini kan dibalas 7 kali lipat, tapi bagi orang yang dia kehendaki. Betul. Tapi siapa yang dikehendaki oleh Allah itu? Di ayat selanjutnya 262. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yusbi'una ma anfaqu manna wala adha
lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang Allah katakan di bawah 7 kali lipat itu bisa lebih juga satu orang-orang yang berinfak di jalan Allah tapi dia tidak pernah nyebutnya. Yang kedua, tidak pernah menyakitin hati si penerima. Mereka Allah katakan sudah dapat pahala, tidak akan bersedih, tidak akan kecewa dalam hidup ini. Jadi ini sampai Allah katakan infak 1.700. Supaya orang dapat 1.700 ini syaratnya 2, jangan disebut, jangan nyakitin hati si penerima. Jadi supaya ada orang mengatakan, wah saya udah infak begini, kenapa nggak dibalas? Ya kalau dia sudah sebut-sebut, nggak bisa. Nah cuman masalahnya yang harus kita perangin itu, ini salah satu proyek setan itu kan melarang kita berinfak itu. Proyek setan, sudah proyek setan melarang kita infak. Kemudian lagi sifat manusia juga. Sifat manusia itu kikir. Asli itu. Asli. Jadi kalau orang kikir biasa itu. Tapi yang sebetulnya yang hebat itu orang nggak kikir. Kalau kikir biasa. Makanya Allah katakan di dalam surat 17 ayatnya 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idza la anfaqtum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Shadaqallahul azim. Allah katakanlah hai Muhammad, seandainya manusia itu diberikan oleh Allah kekayaan, uang banyak, real banyak, dolar banyak, rupiah banyak, yen banyak, porselin banyak, mobil banyak, tanah banyak, rumah banyak, emas berkilo-kilo, niscaya dia tahan itu. Kenapa? Sifat manusia itu kikir. Nah ini nih, udah sifat aslinya kikir. Dan waktu kita sekolah masih kecil juga, dididik juga kikir. Hemat pangkal kaya, hemat pangkal kaya, hemat pangkal kaya. Ada setan juga. Setan itu proyeknya itu adalah untuk supaya orang itu berbuat kikir. Nah mesti kita lawan ini. Mesti kita lawan. Soalnya kalau nggak kita lawan ya kapan lagi nanti kita, jadi kita nggak ngerjain isi Quran dan kita juga nggak dapat hikmahnya Quran ini. Nah cuman ini kita harus berani. Berani itu keimanan. Nggak mungkin Allah itu menyanyikan di Quran untuk nyusahin kita. Tidak mungkin. Apa yang dinyanyikan Allah di Quran itu pasti benar semua. Nah cuman masalahnya orang satu, berani nggak? Bagi Allah itu, Allah katakan lo jual gua beli, lo beli gua jual. Nah mesti berani. Berani apa? Berani jadi orang kaya. Soalnya kalau kita misalnya nggak mau infak itu, berarti dia nggak berani jadi orang kaya. Kaya harta, kaya hati, kaya jiwa, kaya kesabaran, kaya maaf. Nah makanya di dalam surat 3 itu surat Al-Imran, ayatnya 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Allah katakan ikutlah Allah, ikutlah Rasul supaya kamu dapat rahmat dari Allah. Gimana caranya ikut Allah, ikut Rasul itu? Satu, di ayat 133-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Allah katakan untuk caranya ikut Allah, ikut Rasul itu, segera kamu mohon ampun kepada Allah. Begitu kita salah, mohon ampun. Dulu kita banyak kesalahan, sekarang kita sudah kembali hijrah ke jalan Allah. Banyak istighfar. Habis sholat, banyak istighfar, mohon ampun. Banyak istighfar, mohon ampun. Ini syarat pertama kalau ingin masuk surga seluas langit dan bumi, Allah katakan. Yang dijanjikan sama orang yang bertakwa. Tapi apakah sholat istighfar itu sudah cukup? Enggak cukup. Untuk ikut Allah, ikut Rasul enggak cukup.
Ayat 134-nya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah katakan yang kedua, kalau kamu ingin ikut Allah, ikut Rasul itu. Yang kedua selain sholat, istighfar tadi apa yang kedua? Infak lapang sempit. Uang banyak, cekir. Uang sedikit, cekir. Gak punya uang, cekir. Gitu. Ya, kalau gak punya uang, apa mau dicekirin? Senyum bisa, tenaga bisa, ilmu bisa, nasihat bisa, silaturahim bisa. Tapi yang Allah nggak mau, kadang-kadang orang senyum mau, tenaga mau, ilmu mau, nasihat mau, silaturahim mau. Tapi gitu dapat rezeki, ya segini katanya. Beli ini, mana cukup. Bahaya itu. Ucapan itu doa, nanti nggak cukup ya. Mestinya begitu dia dapat rezeki, alhamdulillah. Berapa hakku, berapa Allah, cekir. Dapat rezeki lagi, alhamdulillah. Berapa hakku, berapa Allah, cekir. Nah, Allah Ta'ala kalau dia sudah sholat, istighfar, kemudian infak lapang sempit, yang ketiga nanti ngikut, bisa nahan marah. Dan yang keempat juga ngikut juga, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik seperti itu. Nah, untuk ikut Allah, ikut Rasul, ini satu, sholat, istighfar. Yang kedua, infak lapang sempit. Yang ketiga, bisa nahan marah. Yang keempat, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Satu lagi, Allah katakan, kalau kamu mau ikut Allah, ikut Rasul itu. Ayat 135-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang kelima, untuk ikut Allah, ikut Rasul itu, kalau kamu merasa pernah waktu masih muda dulu ada dosa, ada kesalahan, menzalimi diri kita sendiri, perbuatan kita jahat masa-masa lalu kita, kemudian dia ingat, dia mohon ampun kepada Allah, Allah pasti mengampuni. Syaratnya satu saja, Allah Ta'ala, jangan diulang lagi. Coba, kalau kita baca Quran tuh enak benar ya. Dosa apapun juga nggak ada yang nggak diampuni semua selama dia kembali ke jalan Allah. Ada yang mengatakan pada saya, Pak, syirik nggak diampuni. Betul, kalau syirik sampai mati. Kalau syiriknya dulu lah, Umar bin Khattab syiriknya berhala. Sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar juga pernah berhala juga. Nabi Ibrahim kan pernah ada nyembah bintang, meskipun sebentar, nyembah bulan, matahari. Tapi begitu dia tahu, Allah kasih tahu, sebetulnya bukan bulan, bukan bintang, bukan matahari Tuhanmu. Tuhanmu itulah yang menciptakan langit dan bumi. Diampuni. Nah, Allah Ta'ala, kalau kamu sudah ngikut Allah, yang lima ini, satu, sholat, istighfar. Kedua, infak lapang sempit. Dampaknya nanti kamu bisa nahan marah. Yang keempat, kamu bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang kelima, dia mohon ampun atas dosa kesalahannya di masa lalu. Ada jaminan dari Allah. Di 136-nya Al-Imran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Allah katakan kalau dia ada lima ini, ngikut Allah, ikut Rasul ini, satu balasannya apa? Diampuni semua dosa-dosa kamu yang lalu. Dan yang kedua, Allah jamin kamu masuk surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Itulah kenikmatan bagi orang-orang yang berbuat amal soleh. Nah, kita ini, mumpung kita masih bulan suci Ramadan, galilah Quran ini, bacalah Quran, lihat artinya, bacalah Quran, lihat artinya, supaya kita jadi pelajaran Quran ini. Kalau nggak jadi pelajaran, sayang sekali. Mudah-mudahan dengan kita mengaji pada pagi ini, tergeraklah kita untuk membaca Quran dan mengaji Quran. Kalau Bapak Ibu misalnya malas baca sendiri, udah ikut Zoom saya aja. Jam 7 pagi ada, sampai jam 9, jam 8 malam, kalau Ramadan ini jam 9 malam, sampai jam 10 malam. Setiap hari.
Baca Quran sama artinya, baca Quran sama artinya. Demikianlah apa yang kami dapat sampaikan pada pagi ini. Mohon maaf, mohon ampun pada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkah. Coba.